Bab 186. Semuanya baik-baik saja. Rosalie Naiswell melihat bahwa pria yang menyerang tidak lain adalah Harvey York. Kejutan dan kegembiraan memenuhi dirinya. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, dengan mata berbingkai merah, dia tergagap. Aku baik-baik saja, tapi kakek, dia. Harvey melarikan diri ke sisi Sane Naiswell dan meletakkan jarinya di bawah hidung Sane. Wajahnya kusut. Cepat, kita harus membawanya ke rumah sakit. Dia harus bisa melakukannya. Harvey menggendong Sane dan berlari keluar. Rosalie, panik, membuntutinya dari belakang. Tyson Woods. Mulai hari ini, tidak ada Liam Stone di Niumhi, jangan kecewakan aku. Harvey memerintahkan sebelum dia pergi. Seluruh tubuh Tyson bergidik mendengar perintah itu. Dia baru saja menelepon sebelumnya, dan dia mengerti dengan jelas apa yang dimaksud Harvey. Tampaknya malam ini akan membawa perubahan besar ke jalan-jalan di Niumhi. Mulai hari ini, Liam Stone tidak akan ada lagi. Tyson memasuki ruang VIP, rasa hormat tertulis di wajahnya. Liam Stone, yang awalnya arogan dan mendominasi, kini tak lebih dari seekor anjing mati. Di aula darurat rumah sakit kota, Harvey membawa Sane dan berlari ke dalam. Sane dalam kondisi serius, kepalanya berdarah parah. Karena usianya yang sudah tua dan pukulan berat yang dia derita dari bawahan Liam sebelumnya, dia akan mengambil risiko kehilangan nyawanya jika dia tidak mendapatkan perawatan sesegera mungkin. Dokter, di mana dokternya? Harvey panik. Jika Sane meninggal, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Lagi pula, dialah yang menyeret Sane dan Rosalie ke dalam kekacauan ini. Untuk apa kamu berteriak? Apakah kamu tidak tahu di mana kamu berada? Seorang perawat yang tampak dingin masuk dan berteriak pada Harvey. Apakah kamu tidak tahu cara mengambil nomor? Perset. Apakah kamu membutuhkanku untuk mengambil nomor ketika itu tentang hidup dan mati? Harvey hampir saja tertawa karena marah, tetapi dia menahan diri dan menjawab dengan suara rendah. Nona, kamu dapat melihat orang tua ini dalam kondisi kritis. Bisakah kamu mengirimnya ke ruang gawat darurat dulu? Saya akan pergi dan mengambil nomor setelahnya. Rosalie belum mengejar Harvey. Perawat itu mengamati Harvey dari atas ke bawah. Dia melihat pakaian polosnya, dibeli dari warung pinggir jalan yang murah. Dia mendesis dingin. Jika kamu tidak ingin mengambil nomor, serahkan uangnya. Kami tidak dapat mengirim orang ke ruang gawat darurat tanpa pembayaran. Ini adalah aturannya. Harvey mengerutkan kening. Apakah ini semua tentang uang? Saya tidak akan membayar Anda lebih sedikit. Tidak bisakah kamu menyelamatkannya dulu? Mengapa ada kebutuhan untuk omong kosong seperti itu? Apakah kamu akan membayar lebih dulu? Perawat itu tertawa. Saya mungkin tidak tahu apa yang terjadi, tetapi orang tua ini akan meminta transfusi darah sebelum operasi. Jika dia memiliki penyakit kronis, mungkin ada komplikasi. Apakah Anda tahu berapa biayanya? Saya memperkirakan setidaknya sekitar 15.000, serahkan uangnya, dan saya akan mengaturnya. Jika tidak, pergilah. Saya telah melihat orang-orang seperti Anda. Anda membawa seorang lelaki tua bukan untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi untuk menipu rumah sakit. Jika Anda tidak membayar, pergi. Jangan coba-coba memeras kami. Hanya 15.000. Kamu menyelamatkannya karena 15.000. Ekspresi Harvey menjadi gelap. Dia telah bertemu banyak orang yang memandang rendah orang lain seperti mereka adalah bajingan kotor, namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa tempat dengan malaikat yang mengenakan seragam putih akan memiliki orang seperti itu juga. Orang-orang celaka seperti mereka adalah alasan utama hancurnya reputasi para pekerja medis. Sebagian besar staf medis penuh perhatian dan tidak mementingkan diri sendiri. Dia hanya harus memenuhi beberapa apel buruk di keranjang. Perawat itu terkejut ketika dia melihat reaksi Harvey. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Untuk apa kamu menatapku? Apakah Anda mencoba untuk mengalahkan saya? Saya hanya bertanggung jawab atas pendaftaran dan penanganan uang. Jangan mencoba memulai apapun. Jika Anda tidak mau mengikuti aturan,
maka pergilah dan pergi sekarang juga. Ini salahmu karena tidak punya cukup uang untuk menyelamatkan orang tua ini. Semua ini bukan tanggung jawab rumah sakit. Bagaimana kau bisa memuntahkan begitu banyak sampah? Aku memintamu untuk menyelamatkan seseorang. Kata Harvey, menekankan setiap kata-katanya. Kenapa kau tidak bisa mengerti? Perawat itu tampak terdiam. Kita bisa menyelamatkan orang, tapi kamu harus pergi dan bersiap untuk pendaftaran. Bagian mana yang tidak kamu mengerti? Jika kamu tidak akan berbaris, maka darah orang tua ini akan segera mengering. Aku khawatir saat itu, bahkan transfusi darah tidak akan menyelamatkannya. Kau tahu bahwa lelaki tua ini dalam kondisi kritis, tetapi kau masih berbicara omong kosong. Aku memintamu untuk menyelamatkannya terlebih dahulu. Harvey sangat marah, dadanya hampir pecah. Bagaimana mungkin dia tidak memahaminya? Jika tidak darurat, siapapun akan tahu bahwa mereka harus mendaftar terlebih dahulu. Bukankah dia harus menetapkan prioritasnya sesuai dengan situasinya? Ketika dia berteriak, ruang gawat darurat menjadi hening. Banyak yang secara naluriah menoleh untuk melihat, dan mendapati diri mereka terpaku pada argumen yang terbentang di depan mereka. Sejak dahulu kala, rumah sakit selalu menjadi tempat terhormat. Jarang ada kebutuhan untuk keributan. Keributan biasanya hanya terjadi ketika seseorang meninggal. Bab 187. Seorang pria membuat keributan besar ketika dia harus meminta bantuan rumah sakit. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat pemandangan seperti ini. Pada saat ini, semua orang memandang Harvey York seperti dia orang gila. Apa yang kau lakukan? Penjaga. Panggil penjaga, orang ini menyebabkan banyak masalah. Paksa dia keluar. Perawat itu jelas takut. Tapi setelah melihat lebih dekat pada pakaian lusuh yang dikenakan Harvey, dia memelototinya dengan penuh penghinaan. Apa yang dilakukan seorang pria yang mengenakan pakaian yang dibeli di sini? Siapa yang dia coba takuti? Yeyah! Apakah kau pikir rumah sakit adalah tempat di mana kau bisa berteriak kapanpun kau mau? Kami tahu kau terburu-buru, jika kau bergegas kemudian pergi mendaftar di meja. Dan apa yang salah dengan keluargamu? Hanya kau yang muncul untuk masalah sebesar ini. Apakah kau bersedia bertanggung jawab jika sesuatu yang buruk terjadi? Kami menyelamatkan nyawa dan membantu yang lemah, ya tentu saja, tapi siapa yang tidak panik di ruang gawat darurat? Hal pertama datang pertama dan pembayaran datang pertama. Jika kita membantu orang tersebut dan kau tidak membayar untuk itu pertama, kau hanya bisa jaminan dan kami harus membayar untuk kerugian. Dengar sobat, kami tahu kamu panik tapi jangan mempersulit kami juga. Jika kamu tidak punya uang, kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah aturan yang dibuat untuk rumah sakit. Beberapa perawat lagi berjalan menuju Harvey, memberikan penjelasan yang sama. Di tengah pertengkaran, selusin penjaga keamanan dengan ganas berjalan menuju Harvey. Meskipun orang-orang yang mengenakan seragam penjaga keamanan, setiap satu dari mereka tampak sangat mengancam, jelas gangster dari beberapa jenis. Perawat menarik nafas lega setelah melihat penjaga keamanan. Dia menunjuk Harvey dan berkata, "Pria inilah yang menyebabkan semua masalah." Penjaga rumah sakit Niumhi semuanya berasal dari perusahaan keamanan keluarga Brook. Meskipun keluarga Brook menjadi rumah tangga kelas 2, rumor mengatakan bahwa Brooks didukung oleh gembong Niumhi, Liam Stone. Setiap orang biasa tidak akan berani memprovokasi mereka. Tidak ada yang pernah membuat keributan di manapun keluarga Brook memiliki keamanan. Pada saat itu, pemimpin tim keamanan, Taylor Stone berjalan ke sini dengan tergesa-gesa dengan tongkat di tangan, memelototi Harvey York dengan dingin. Ini orang yang menyebabkan keributan. Bos! Itu dia. Perawat itu berteriak. Jangan pedulikan dia meminta kami untuk membantu seseorang tanpa uang, kami bahkan tidak menyangkalnya. Kami hanya ingin dia pergi mendaftar di konter namun dia mulai membuat masalah karena ini. Cepat keluarkan dia. Apa kau tidak tahu bahwa tempat ini diatur oleh bos kami, Liam Stone?
Beraninya kau datang ke sini untuk membuat kekacauan dari segala sesuatu bodoh. Kau tahu siapa aku? Aku adik Liam Stone, Taylor Stone. Wajah Taylor yang sombong dan suka memerintah mulai terlihat. Jika dia mengucapkan nama Liam Stone pada hari biasa, siapapun yang ingin menimbulkan masalah atau menghancurkan beberapa fas akan merendahkan diri begitu mereka mendengar nama itu. Ini bekerja setiap saat. Liam Stone, bagus. Harvey York berkata dengan nada sedingin es. Bab 188. Paul. Sesaat, bahkan tidak memberi Taylor Stone kesempatan untuk menyemburkan omong kosong, Harvey York dengan marah menendangnya ke tanah. Dia berbalik, menatap perawat dengan dingin. Apa kau akan menyelamatkan orang itu atau tidak? Kenapa kau memukul orang lain? Perawat itu terkejut lagi. Apa orang ini tidak tahu siapa Liam Stone? Beraninya dia bahkan memukul saudaranya seperti itu. Mereka akan menginginkan kepalanya ditombak segera setelah itu. Ada apa? Suara lembut seorang wanita bergema di sini selama momen ini. Harvey tanpa sadar memalingkan kepalanya melihat wanita mempesona ini yang mengenakan jas putih, berdiri di sana dengan anggun. Dia tidak memakai riasan apapun, tetapi bahkan saat itu dia masih tampak surgawi. Dia juga memiliki sosok yang sangat bagus. Dia tidak bisa menyembunyikannya meski mengenakan jas putih besar. Wanita itu jelas tidak pernah menyaksikan adegan kekerasan seperti itu karena dia sedikit tercengang setelah melihat apa yang baru saja terjadi. Direktur Graves, Anda datang pada waktu yang tepat. Orang ini telah menyebabkan masalah bagi kita, dia bahkan menyerang seorang penjaga. Tolong cepat dan keluarkan dia dari sini. Perawat mengeluh dulu seperti yang dilakukan orang kejam. Ella Graves sedikit mengangguk. Dia hendak mengatakan sesuatu, saat dia melihat Harvey York, sampai dia melihat wajahnya dengan serius. Orang ini berada dalam situasi yang mengerikan. Jika kita tidak melakukan operasi pada dirinya segera, hidupnya akan berada dalam bahaya. Harvey dengan cepat menjawab. Dr. Graves, bisakah Anda mengaturnya sesegera mungkin? Ella mengangguk dengan sedikit pun obrolan kosong, dia buru-buru memerintahkan perawat dari samping untuk mendapatkan tempat tidur dorong untuk dengan mudah memindahkan pria itu ke ruang operasi darurat. Direktur Graves, jangan tertipu olehnya. Dia tidak punya uang untuk membayar operasi. Kata perawat itu dengan bahu dingin sambil melihat tubuh Harvey York yang berlumuran darah. Dia menunjukkan wajah penuh penghinaan terhadap Harvey. Melihatnya, pakaiannya bahkan tidak lebih dari $100. Apakah dia bahkan punya uang untuk membayar operasi? Direktur Graves selalu berpikiran terlalu sederhana. Setiap kali seorang pengemis yang membutuhkan muncul, dia akan selalu memberi mereka perawatan terlebih dahulu. Dan untuk membalas kebaikannya, mereka akan selalu menyelamatkan sementara Direktur Graves pergi. Semua biaya yang belum dibayar akan selalu dipotong dari departemen kami. Bahkan itu ditutupi oleh Direktur Graves, sebagian besar staf di sini masih akan menjadi praktis kurang lebih. Pada saat itu, perawat menyebalkan geli menginjaknya. Setelah mendengar apa yang dikatakan perawat, orang banyak di sekitarnya mengeluarkan napas yang tajam. Bab 189. Jika kau tidak punya uang untuk menemui dokter maka jangan datang ke sini untuk membuat keributan. Benar. Kalian semua sama. Datang ke sini hanya untuk sekrup dengan Direktur Graves. Semua orang tahu bahwa sutradara Graves memiliki hati orang tua, dia akan memprioritaskan untuk menyelamatkan nyawa apapun yang terjadi. Kalian semua hanya mengambil keuntungan dari itu. Dikatakan bahwa Direktur Graves tidak mendapatkan gaji selama setengah tahun karena orang-orang sepertimu. Jika kau tidak punya uang, mengapa kau di sini merampok kita? Ella Graves hendak masuk ke ruang operasi darurat ketika dia mendengar tentang pembicaraan yang dilakukan semua orang. Dia menoleh ke belakang dan tersenyum. Tolong, berhentilah menuduh siapapun tanpa tujuan. Kehidupan orang penting dan tugas dokter selalu menyelamatkan nyawa dan membantu yang terluka kapanpun dibutuhkan. Dan selain itu, saya percaya pria ini. Terlepas dari sifat Ella yang murni dan baik hati,
dia masih berpikir bahwa Harvey York adalah pria yang dapat dipercaya dengan pandangan sekilas. Kepercayaan semacam ini terasa seperti intuisi yang hampir mirip dengan cinta pada pandangan pertama. Tidak ada penjelasan untuk ini. Para perawat dari samping mendengar tentang pidato Ella dan langsung bingung. Akhirnya sebulan tanpa ada yang lari dari utang mereka. Sebulan untuk mendapatkan jumlah gaji penuh, maka orang ini mulai muncul pada akhir bulan. Ella Graves sangat bodoh, pengemis ini juga berbahaya. Tidak punya uang untuk berobat. Mengapa tidak mati saja dalam kenyamanan rumahmu sendiri? Lusuh terlihat pada pria ini, tidak mungkin dia adalah tuan yang kaya. Mengapa Ella bahkan percaya padanya di tempat pertama? Jika orang ini tidak melakukan pembayaran ketika saatnya tiba, semua orang akan terpengaruh lagi karena ini. Tapi, Ella Graves memang dokter kepala departemen darurat. Keterampilan medisnya tidak ada duanya dan etikanya juga beralasan. Karena dia sudah memutuskan, tidak ada gunanya berdebat lagi. Kita hanya bisa mendorong orang itu ke ruang operasi darurat. Yakinlah, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan orang tua ini. Ella dengan cepat berlari melewati Harvey, sambil mengangguk, langsung ke ruang operasi darurat. Fiuh. Harvey menghela nafas lega dan menemukan tempat untuk duduk. Itu benar-benar mengambil tol pada dirinya ketika ia berlari langsung ke rumah sakit sambil membawa Sane Naiswell. Setelah mengeluarkan ponselnya untuk mengirim keberadaannya ke Rosalie Naiswell untuk menemukan mereka, Harvey bersiap-siap untuk melakukan pembayaran. Pada saat ini, seorang pria botak mengenakan jas putih bergegas menuju lobi. Ada apa? Apakah kalian tidak tahu bahwa ini adalah departemen darurat? Kalian semua pikir ini adalah pasar atau sesuatu. Pria ini adalah wakil presiden departemen darurat, Yulian. Staf medis yang berdiri dari samping berjalan ke arah Wulian perlahan. Wajah mereka sedikit berubah masam sambil menjelaskan situasinya kepadanya dengan tenang. Apa? Ella melakukan operasi tanpa pembayaran. Apakah ini lelucon? Siapa yang akan bertanggung jawab jika sesuatu yang buruk terjadi pada pasien dan kita diperas untuk itu? Yulian tampak cemas saat ini dan itu tertulis di seluruh wajahnya. Pergi, dapatkan Ella keluar dari ruangan itu sekarang. Dia tahu tentang aturan rumah sakit ini. Kami tidak diizinkan melakukan apapun sampai pembayaran dilakukan, aku tidak percaya dia melakukan ini lagi. Kita tidak bisa membiarkannya berlalu kali ini. Staf medis melihat waktu itu dan dengan ragu berkata, Wakil Presiden Yulian, ini seharusnya menjadi momen paling penting dari operasi. Jika kita masuk sekarang, aku takut. Yulian segera memotongnya tampaknya penuh kemarahan. Siapa yang peduli jika dia di tengah operasi? Mereka sebaiknya berhenti sekarang bahkan jika mereka akan memotong orang terbuka sudah. Tidak ada pembayaran, tidak ada operasi. Kecuali kamu ingin membayar biaya operasi ketika sudah berakhir. Seorang wakil presiden mengatakan hal-hal seperti ini, apakah Anda tidak malu mengenakan jas putih itu pada Anda? Pada saat ini, Harvey York berdiri sambil menunjukkan wajah sedingin es. Saya ingin melihat siapa yang berani masuk sekarang. Siapa kamu? Kata Yulian dengan marah. Dari mana pengemis ini berasal? Melihatnya membuatku merasa mual. Orang tua yang mereka tindak sekarang adalah seniorku. Kata Harvey. Yulian meliriknya dari atas ke bawah dan dia kemudian tertawa dingin. Kamu tidak punya uang untuk pembayarannya kan? Kamu pasti pernah mendengar di suatu tempat bahwa Ella Graves adalah orang bodoh yang berhati murni. Apakah itu sebabnya kamu datang ke rumah sakit kami sengaja? Sudah kubilang, aku sudah melihat banyak orang sepertimu. Jika kau bicara lagi, aku akan memanggil polisi untukmu. Bahkan aku tahu ungkapan, dokter dengan hati orang tua. Bagaimana kau, seorang wakil presiden yang bermartabat, tidak mendengarnya? Apakah kau benar-benar berpikir kau layak untuk gaji yang kau dapatkan? Bahkan untuk pekerjaanmu. Harvey berjalan ke depan, dengan tatapan dingin. Bahkan orang-orang sepertimu entah bagaimana cocok untuk menjadi dokter. Lelucon. Ini uang yang kau inginkan bukan? Ini biaya operasi yang kau minta. Bertepuk tangan.
Harvey York melemparkan kartu bank di tangannya, tepat di wajah Yulian. Yulian tanpa sadar mengambil kartu itu dan keringat dingin mulai menetes di wajahnya, akan kehilangan kesabaran pada saat berikutnya. Ini kartu hitam Amex. Orang lain tidak tahu apa ini, tapi Yulian agak dari kelas atas. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Bab 190. Wakil Presiden tetap diam setelah melihat pria malang ini dengan kartu hitam Amex dan staf medis tampak bingung dengan pemandangan itu. Apa yang bahkan terjadi sekarang? Ekspresi Yulian di wajahnya segera berubah dan keringat dingin menetes di wajahnya. Tatapannya mendarat di Harvey York lagi beberapa saat kemudian dan terkekeh dingin. Yulian adalah orang dengan pengetahuan. Hanya ada 5 kartu hitam Amex di seluruh Niumhi. Orang-orang yang memiliki mereka tidak kurang dari menonjol dengan pelayan di mana-mana mereka pergi dan koleksi besar mobil mewah. Orang bodoh yang malang seperti ini memiliki kartu hitam Amex. Siapa yang dia coba tipu? Kau pikir kau bisa menipu orang dengan kartu hitam Amex palsu yang Anda beli secara online? Yulian dengan dingin tersenyum seolah-olah dia telah melihat kebenaran. Yulian bergegas menuju seorang perawat di samping dan berkata, "Bawa ini ke meja resepsionis dan lihat apakah kau benar-benar dapat menggunakan kartu tersebut." Setelah perawat pergi, Yulian memerintahkan Taylor Stone dan anak buahnya untuk mengelilingi Harvey York. Terus awasi dia. Jika kartu tidak dapat digunakan, jangan biarkan dia pergi. Ada banyak orang sekarang, tapi setelah beberapa saat, Yulian mengatakan semua ini dengan niat buruk yang telah menunjukkan seluruh wajahnya. Dia adalah wakil presiden rumah sakit dan dia terus-menerus membual tentang keterampilan medis dan etika, ditakdirkan untuk menjadi presiden berikutnya. Tapi entah bagaimana, kata-kata pria malang ini terasa seperti menusuk hatinya. Jika bukan karena tempat dan waktu, dia akan mulai melempar tangan. Tetapi meskipun dia tidak memulai perkelahian, dia segera memutuskan bahwa jika kartu yang dimiliki Harvey itu palsu, dia akan memanggil polisi untuk membawanya pergi. Segera, perawat yang memarahi Harvey York bergegas kembali. Perawat, tampak gemetar, bersikap sangat sopan terhadap Harvey. Dia membungkuk ke arahnya dan mengembalikan kartunya menggunakan kedua tangan. "Tuan, kami telah menggesek kartu Anda untuk deposit dan memeriksa jumlah total $30.000, kelebihan pembayaran akan dikembalikan. Akan ada seseorang untuk menangani prosedur untuk Anda segera." Pada saat ini, sikap perawat telah dengan sempurna menggambarkan definisi, uang adalah kekuatan. Sebelumnya, semua yang dia lakukan adalah mencaci maki Harvey, memanggilnya miskin kapanpun dia mau. Sekarang, berdiri di depannya, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan cicitan. Apa? Yulian gemetar, dia tidak bisa mempercayainya. Itu berarti bahwa kartu Amex hitam itu nyata setelah semua. Ekspresi Yulian membeku tampaknya penuh kejutan, saat dia menatap tatapan Harvey York. Ini adalah kartu hitam Amex yang sebenarnya. Yulian telah berjuang sepanjang hidupnya, tetapi hanya berhasil mendapatkan kartu perak. Dia bahkan pergi sejauh membangun koneksi dan meminta dukungan dari orang-orang untuk kartu ini. Aman untuk mengatakan, di semua Niumhi hanya ada kurang dari 5 kartu hitam Amex. Tapi pria di depanku. Itu semua hanya kesalahpahaman. Aku benar-benar minta maaf atas kekasaran kita. Kami hanya sedikit bekerja. Jadilah orang yang lebih besar dan biarkan berlalu. Saya mohon, tolong pahami situasi kami. Pada saat ini, Yulian gemetar di sepatu botnya saat berbicara karena dia tahu orang ini di depannya adalah seseorang yang tidak bisa dianggap enteng. Jika orang itu menyimpan dendam terhadapnya karena sikapnya, akan sulit baginya untuk tetap menjadi wakil presiden lebih lama lagi. Hoa! Setiap orang yang ingin melihat bahan tertawaan memiliki rahang mereka jatuh. $30.000. Anak ini mengeluarkan $30.000 seperti itu bukan apa-apa. Gaji orang biasa per tahun hanya beberapa ribu dolar. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang tampak miskin seperti dia, mengenakan barang yang dibeli di kios, membagikan $30.000 dengan mudah?
Para perawat berdiri di sana, terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi atau apa yang harus dilakukan saat ini. Bahkan penjaga yang tampak mengancam tercengang dengan apa yang mereka lihat, gemetar seperti daun. Meskipun memiliki penampilan yang menakutkan, para penjaga bahkan tidak akan berani kentut di depan orang kaya. Tidak perlu meminta maaf, yang aku minta adalah agar orang tua itu aman dan sehat. Jika sesuatu terjadi padanya, itu bahkan tidak akan cukup membawa kalian semua 6 kaki di bawah bersamanya. Harvey York dengan dingin berkata. Ya, tentu saja, yakinlah. Kami bahkan akan membuatnya berada di kamar sakit paling murni yang dapat kami tawarkan tanpa masalah. Selain itu, Dr. Graves diberi gelar dokter nomor 1 di seluruh Niumhi, dijuluki kutukan Raja Neraka. Jika dia yang melakukan operasi, pasien pasti akan diselamatkan. Julian terus menganggukkan kepalanya seperti burung pelatuk. Selama pria dengan kartu hitam Amex tidak kehilangan kesabaran, itu sudah cukup dan tidak ada yang penting. Julian bahkan akan merendahkan diri di depannya jika itu yang dia inginkan. 1 jam kemudian, Sane Naiswell didorong keluar dari ruang operasi darurat. Harvey York melihat waktu namun Rosalie Naiswell masih belum tiba. Dia bahkan tidak yakin apakah itu kemacetan lalu lintas yang menyebabkan ini. Harvey York bergegas menuju Ella Graves dan diam-diam bertanya. Direktur Graves, bagaimana orang tua itu? Dia sangat beruntung. Luka-lukanya sepertinya disebabkan oleh pukulan dari benda tumpul, menyebabkannya berdarah deras. Dia juga telah menjalani operasi bypass dan kehilangan darah memicu penyakitnya, karena itu dia pingsan. Tapi, kami telah berhasil mentransfer darah ke pasien, dan menjahit luka-lukanya, aku akan memberinya resep obat selanjutnya. Dia harus bisa pulih setelah 10 hingga 15 hari di rumah sakit. Ella dengan tenang berkata.